Setelah mengetahui masa kebangkitan Kekaisaran Ottoman di episode lalu, sekarang kita memasuki periode keemasan, yaitu abad kejayaan. Utsmaniyah menamai wilayah mereka di Dardanella dengan Rumeli. Wilayah ini berkembang berkat usaha di zaman Orhan Ghazi. Pasukan-pasukannya dilatih dengan standar Utsmaniyah di Gallipoli pada tahun 1354 Masehi. Standarisasi ini adalah salah satu hasil kesepakatan dengan Raja Bizantium, John Cantacuzenus, pada tahun 1347 sampai 1354. John Cantacuzenus sedang menghadapi perang saudara di wilayahnya saat kerjasama ini akhirnya hancur. Utsmaniyah dan Romawi Timur kembali berselisih. Hal ini ternyata menguntungkan para orang Turki yang membangun kemajuan pesat di Rumeli. Mereka menaklukkan Adrianople yang kemudian dirubah menjadi Edirne di tahun 1362. Kemudian Trakia dan Bulgaria Selatan pada tahun 1363 sampai 1365 Masehi. Kemudian Sofia pada 1385, Nis 1386 dan Salonika pada tahun 1387 Masehi. Kemajuan pesat ini diketahui para bangsawan dan raja-raja Eropa. Mereka kemudian bergabung untuk memerangi Utsmaniyah lewat serangkaian penyerangan yang saat ini disebut sebagai Perang Salib. Eropa banyak kalah dalam peperangan ini, dimulai dengan kemenangan Utsmaniyah di Kosovo pada tahun 1389, kemudian di Bulgaria, Yunani Utara, Wallachia ditaklukkan pula pada tahun 1395. Penyerangan besar lainnya menjadi senjata makan tuan ketika Sultan Bayezid I menyerang balik pasukan Eropa di Nikopolis pada tahun 1396 Masehi. Kemudian penaklukan Ankara pada tahun 1402 menimbulkan ketegangan perang saudara. Utsmaniyah kemudian kembali ke garis depan Eropa dan menaklukkan Serbia pada tahun 1439 Masehi. Eropa kembali menyatukan kekuatan untuk memerangi Sultan Murad II pada tahun 1421 sampai 1444 Masehi. Pertempuran yang disebut Perang Salib Varna 1444 ini kemudian dimenangkan oleh Sultan. Menariknya, pertempuran ini dimenangkan Sultan Murad II berkat sebuah praksi sultan, sekelompok korps terlatih dan profesional yang dikenal dengan Janissary atau dalam bahasa Arab disebut Inkisaria, yang bertahan melawan musuh di saat-saat genting. Kemudian pada tahun 1451 Masehi, ketika Sultan Mehmed II atau lebih dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih menggantikan ayahnya yaitu Sultan Murad II, wilayah kekuasaan Utsmaniyah dari timur dan barat
hanya terpisahkan oleh kerajaan Romawi Timur. Wilayah yang pernah menjadi ibu kota itu dipagari dengan tembok Konstantinopel yang legendaris untuk menegaskan otoritas wilayah Kaisar Theodosius II. Mehmed sang penakluk melakukan pengepungan besar-besaran di kota tersebut selama berbulan-bulan hingga serangan terakhir mengakibatkan jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Mehmed II memasuki kota sebagai pemenang, kemudian menyatakan Konstantinopel adalah ibu kota baru kerajaannya yang bertahan hingga sisa kekuasaan Utsmaniyah berabad-abad setelahnya. Kemenangan ini mengejutkan seluruh raja-raja di Eropa, karena setelahnya dilanjutkan dengan penaklukan Serbia pada tahun 1459 Masehi dan diikuti keruntuhan Morea di Yunani pada tahun 1460, kemudian Bosnia pada tahun 1463 dan Otranto pada tahun 1480 Masehi di Italia, kota impian para sultan. Italia selamat dari penaklukan karena kematian Sultan Mehmed II yang dirayakan di seluruh Eropa pada saat itu. Pencapaian tertinggi dari semua itu dicapai Sultan Sulaiman yang menjabat sebagai sultan pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Beliau juga dikenal dengan Sulaiman yang luar biasa. Ketika ia menyerang perbatasan Eropa dengan penaklukan Belgrade pada tahun 1521, otomatis membuka jalan penaklukan Hongaria. Sultan kembali dengan pasukan raksasa memenangkan kemenangan mutlak melawan Raja Hongaria Louis II pada tahun 1516 sampai 1526 dalam pertempuran Mohacs pada tahun 1526 Masehi. Setelah itu, ia mencaplok banyak wilayah yang kerajaannya runtuh, sebagian besar Hungaria. 3 tahun kemudian, Sultan Sulaiman menyukseskan operasi militer melewati Hungaria, namun harus kembali sebelum menuntaskan kemenangannya di Linian Wall pada tahun 1529 Masehi. Kemudian, pada tahun 1556, Sulaiman yang luar biasa meninggal setelah melewati kejayaan masa mudanya di luar tembok Zigetvar. Benteng Zigetvar merupakan salah satu benteng yang paling kuat yang ada di Eropa. Setelah wafatnya beliau, semangat perjuangan di kalangan Sultan Utsmaniyah yang lain ikut meredup. Hanya sedikit penerusnya yang bercita-cita menyamai tingkat keahlian dan kehebatannya dalam hal kemampuan militer. Demikian pembahasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Di episode berikutnya, kita akan sama-sama mengetahui penaklukan-penaklukan yang terjadi di Asia dan Afrika oleh Kekaisaran Ottoman, juga betapa tangguhnya armada laut Kekaisaran Ottoman di Laut Mediterania.